Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jess Kayla, dan juga Mas Cucu Salon. Cepu. Cepu ya? Cepu ya. Cucu apa cocok? Cucu kan. Cucu. Cucu. Lambene kan Cucu. Mencucu ya. Ini Mas saya yang ada di Cepu ya. Ini banyak sekali pertanyaan sing aku agak sedikit keruwet. Tapi nggak apa-apa tak jawabnya di sini. Siapa tahu katanya atau mas masih yang ada di Indonesia yang pengen bertanya sama halnya Mas Cucu pada saya tentang masalah majikan di Hong Kong. Betul sekali. Ini kan isu kalau berita luar kan katanya di Hong Kong tuh majikannya gini ada sing galak, ada sing baik, ada sing buek sekali. Nah ini kebetulan adikku ini yang cantik ini Jo ini punya majikan yang baik sekali. Itu gimana cara menyikapinya? Kita kan ikut orang ya. Gimana cara menyikapinya sampai si majikannya itu sampai benar-benar percaya gitu? Iya, terkindil-kindil. Apa belajar? Kita kan nggak boleh belajar. Apa gimana coba jawabnya? Kalau menurut saya majikan baik enggaknya itu ada yang bilang tergantung sama kita sendiri. Oh gitu ya. Wes pokoknya saya intinya percaya bahwa ada orang yang ngomong wong apik ketemu apik gitu. Nah, ya, betul. Orang baik bakal dikelilingi sama orang baik. Ya, itu biasanya kayak gitu ya, timbal balik gitu ya. Tapi ada pula memang kita sudah baik tapi ya saya hancur aja, Mas. Duh. Itu termasuk nasib kita. Iya juga nasib gak bisa ngomong apa. Lah, maka dari situ ya, kadang-kadang bisa dibilang itu adalah cobaan, bisa dibilang itu karma, ya kan? Jadinya kita sebagai manusia ya wis mau menduga-duga saja. Gitu, ya. Kalau menurut saya, lek sampean dapat majikan yang jelek misalnya, anggap saja itu suatu cobaan. Oh begitu ya. Okay. Tapi berapa tahun sampean sama majikan yang di Hong Kong ini? Yang sama kakek ini ya kan, 4 tahun cumaan. Oh, tapi ya cukup lama juga ya. Alhamdulillah. Tapi umur berapa kakeknya itu? Tapi masih sehat ya? Sehat alhamdulillah. Saya jaganya itu sekarang udah 89. Jadi saya ketemunya itu dari umurnya 84, 85. Terus ini satu lagi. Okay. Saya kan sering lihat kadang di YouTube pokoknya di media sosial ya. Tapi orang Hong Kong sana tua-tua kok pada sehat-sehat, pada masih senam kayak gitu. Itu kuncinya apa? Apa dari makanan? Apa memang di sana itu diterapkan hidup sehat atau gimana? Alhamdulillah, sama pertanyaan ini bagus banget ya. Di sana itu karena beda sama Indonesia ya. Oh iya, betul. Mereka sangat ngontrol masalah makanan. Semua penyakit kadang-kadang dari pikiran, ya, tapi ya makanan juga. Iya, betul. Orang sana banyak yang stroke loh, Mas, jangan salah. Masa iya? Karena mereka terlalu keras kerjanya pakai pikiran. Oh, jadi bukan karena penyakit ya, mungkin karena kerasnya hidup di sana itu hidupnya susah banget karena apa? Niku kalau suami istri nggak kerja, Mas, gak iso urip loh. Makanya banyak sekali mereka sing ngambil CC dari Indonesia. Oh. Nggih, karena apa? Bayarnya cuma 4.000, tapi beliau bisa kerja keras untuk mendapatkan lebih dari. Ya jadi bayaran gaji kita itu di sana itu cuma sekian dari gajinya mereka. Wow. Nah, jadi mereka mendingan ngejar yang tinggi, ambil CC. Iya, betul. Kenapa di sana lebih banyak CC Indonesia dibanding negara-negara lain? Karena orang Indonesia itu kalau kerja biasanya itu pakai hati. Oh gitu, iya bener ya. Dewi ya sifatnya. Bahasa wong Jawa iki lek ngarani wong Jawa atau orang Indonesia itu lebih kesungkane ketimbang kaum gue ada gitu loh. Sama orang tua apalagi ya. Terus lebih percaya ke orang Indonesia. Jadi masalah orang sana kan katanya banyak yang stroke ya. Itu bukan karena dari makanan, bukan karena dari pola hidup, karena mungkin dari bekerja keras itu ya. Dia kan nggak berhenti, akhirnya kecapean. Terus jadinya drop atau gimana ya kayak gitu. Kalau makanan mungkin ada beberapa persen, contohnya kayak kolesterol atau itu semua dijaga. Cuman kalau saya percaya orang Hong Kong tuh mesti jaga makanan, pola makanan tuh bener. Enggak seperti di Indonesia ya, orang makan apa aja masuk ya. Ya, kalau di Indonesia kan pengen makan makanan sehat pun kadang-kadang kita rotok kangelan, Mas. Betul. Jangankan cari yang vitaminnya tinggi, jangankan cari kita ngomongnya sing protein tinggi ya kan. Kadang-kadang katanya tuku tempe kangelan, Mas. Dia kan kadang mesti lampu mak mbek sambelnya kadang saya stroke. Betul. Karena wong stroke itu kan karena adanya pembuluh darah yang pecah, Mas. Dikarenakan satu kadang-kadang emosi tinggi, kecapean, cari duit juga ya kan. Terus kalau orang sana pengen makanan sehat ya makanya yang fresh. Contohnya kenapa di sana kok nggak suka goreng-gorengan, Mas? Iya kan? Karena ikan aja langsung di steam, ayam saja di steam. Wow, gitu. Digodok-godok tanpa minyak ya. Tanpa minyak. Terus
Aku adikku juga kan pernah di Hongkong, sekarang pulang juga ya, temenmu juga Pipit drummer Pipit ya. Drummer ada YouTube-nya ya, pengen tahu. Cerita katanya itu di Hongkong apel kok dimasak, bener apa enggak Sob? Coba. Ya, apel bisa dioseng loh Mas. Lah yang bener. Iya. Dan kena muka gumoh loh. Lucunya lagi kalau di sana jangankan apel Mas. Nanas sih lo dioseng. Kalau di nanas kan masih bisa ya, kayak sini dibikin acar yang kecil itu sama timun. Tapi kalau kayak apel terus cuman dikasih garam gitu aja kok katanya doyan ya, bukan ya? Itu. Apel ditambah buah pir. Terus ditambahin carrot, wortel. Wortel. Kadang-kadang dikasih jagung juga. Kalau ini namanya sup Mas. Sup ya. Yaitu sup apel sama sup pir. Terus dikasih lampahang. Lampahang ada yang almond yang pahit sama manis itu juga ada ditambahin ada itu. Bumbunya gitu ya. Oke, ada lagi dikasih apa? Kurma madu Mas. Gulanya jadi gula dari kurma itu ya. Oke, tapi kan apel juga ada rasanya. Lah ini gunanya untuk meredakan tenggorokan. Bagi yang mbak-mbaknya yang majikannya batuk-batuk ya, boleh godok apel itu tadi. Ada yang orang suka manis, ada yang asin. Kalau asin ditambahi daging babi. Daging babi. Ini anggap aja sup kayak gitu. Sup, ya. Biasanya kalau Saman ngomong manis atau asin tadi, yang manis biasanya diminum biasa saja, seperti air putih. Gitu. Itu minuman, anggap aja minum. Tapi kalau Saman yang heran itu kan supnya tadi. Iya benar. Nah kalau sup itu disambi habis. Orang sana itu harus minum sup Mas. Harus ya, itu keharusan ya. Orang sana itu kebanyakan gak iso mangan tanpa sup katanya. Kebiasaan makanya orang sana celing-celing dah. Iki Dan lagi. Ini kemarin Lek Damis bilang katanya kangkung di sana mahal. Tapi apakah orang sana asli, orang Hongkong asli apa doyan kangkung? Doyan. Tapi ya iku, kalau ada wong sing gampang kena apa? Jauken itu apa? Jauken itu gampang apa? Tutup umpama sampean ngelangi tiba-tiba nggak bisa gerak itu. Kram lah. Kalau orang punya penyakit kram, kayak nona saya nggak boleh makan kangkung kan. Tapi sebenarnya mbah saya suka banget sama kangkung, apalagi ditambahi terasi, ditambahi diirisi sama cabai. Itu yang kayak gitu. Itu kalau kangkung itu terkenal bukan dari Indonesia. Itu masakan Thailand atau masakan dari Malaysia. Ya. Jadi di sana itu ya suka makan kangkung, cuma nggak terlalu banyak. Sayuran tuh ya dia orang sana ya. Bayam juga ya. Tapi sayur neng kono bayam nggak dikunci Mas. Lah tuh ya dikunci kan nggak bisa dibuka nanti ya. Maksudku ya sayur bening kunci. Ya, direbus saja apa piye? Nggih, ada yang direbus saja. Tapi kan di sana percaya bahwa kalau makanan direbus itu Mas, kalau terlalu lama vitaminnya hilang. Makanya kan saya tanya cuy ya, saya kan hobi masak juga, suka masak ya, tapi ya masakane wong desa. Terus piyene makanya ini kan sekalian kita konsultasi apa namanya bertukar pikiran ya. Masakan saya orang wong Jawa karo kono kan mesti ada bedanya beda jauh. Nah makanya saya juga mau belajar ini, mau bikin sup dari apel sama pir, tapi bumbunya nggak ada di sini. Susahnya ini di situ almond pahit sama manisnya nggak ada. Nggak ada gitu. Ada kurma madunya juga ya rada susah. Satu lagi, terong orang sana doyan apa enggak? Terong kalau di sana itu ya doyan, tapi bukan seperti kita di sambal pecel. Kalau kita sambal terasi sambal pecel, enak, Sana kan nggak suka sambal tuh Mas. Nggak suka pedes ya? Nggak suka pedes, karena katanya pedes cepet tua. Lah, padahal pedes kan sapi vitamin loh. Nggih, vitamin buat kita karena kita mencari sesuatu yang murah-murah aja, biar ada gitu loh padune. Alasannya ono ae. Dari mana cabai ada vitaminnya itu loh. Vitamin C loh, jangan salah loh. Iya, tapi ya sak piro kandungane kan Mas, lek dibanding karo makanan yang lain. Karena orang sana pedes boleh, tapi terlalu pedes jari nyiksa. Ya. Terus satu lagi, banyak lagi nih. Orang sana kira-kira suka ngemil apa enggak? Enggak. Habis makan, kalau orang Indonesia kan habis makan, enggak ngemil kan rasanya cangkem koyo gak enak gitu loh ning lambe dah. Iya. Berarti enggak suka ngemil ya? Enggak suka ngemil, mereka sukanya buah. Ngejus. Bukan. Ya ada yang ngejus. Lucunya mana ngejusnya ya sing ijo-ijo Mas. Kayak sayuran gitu. Nggih, dijus. Tapi kalau ngemil-ngemil kerupuk kayak gitu kan tenggorokannya kan kalau susah. Orang ya kebiasaan makan banyak apa jenis oilnya. Itu kan sekali makan kan mesti tenggorokan sakit toh. Gitu.
gitu. Oke, makanya aku mau santan-santanan jarang. Terus kemudian nggak goreng ikan. Goreng ikan kadang-kadang 1 bulan 1 kali loh Mas. Nggak terus. Terus bareng ayam pun kan di steam juga. Cuma itu toh. Ya ini apa namanya di Hongkong kayaknya tenang gitu ya, nggak seperti kita di Indo ya. Terus satu lagi nih, sorry loh ya nih, di sana itu isu SARA gimana? Aman isu apa? SARA tentang masalah apa dulu? Masalah keagamaan atau? Ya masalah keagamaan dulu. Ya kalau keagamaan mereka alhamdulillah ada juga yang sensitif, ada yang tidak. Kan kalau majikan sana kebanyakan dari majikan saya yang dulu-dulu itu ada kira-kira di Hongkong 70% mereka itu apa ya menghormati agama kita karena kita ya kebanyakan mayoritas ya kayak sama Kristen, saya kan Muslim, tapi mayoritas ini orang Indonesia itu kan Muslimnya yang terkenal ya. Betul. Di sana kalau ada CC itu interview CC selalu bertanya nomor satunya agama. Enggak, bukan agama. Mereka bakalan tanya, kamu makan daging babi enggak? Oh gitu. Kalau saya bilang tidak, berarti dia tahu Muslim. Oh begitu ya. Jadi kadang-kala memang ada majikan ya, yang juga sih ya kayak gitu ya. Ada juga majikan yang mau sama kita, ada juga majikan wis susah karena apa? Mereka makannya babi, bukan sapi loh ya. Maksudnya sapi ada, tapi tiap harinya itu loh kebanyakan kita kan makan sapi. Tapi berarti sampai selama di sana nggak pernah masakin bosnya lah, babi? Saya nggak makan. Ya maksudnya nggak makan. Tapi saya masak. Saya nggak jijik apa gitu. Loh, kenapa harus jijik sama-sama dagingnya kok ya? Kalau kalian takut itu najis mughaladzah atau najis yang susah untuk harus disamak dulu ya kan? Nah, jadi kita ada caranya. Kalau nggak tempatnya itu dibasuh semua sampai disamak lah, itu juga bisa. Ada pula memang mereka yang beranggapan najis ini najis biasa, yang cuma cukup dicuci pakai sabun. Nah, atau sampean mau pakai apa itu ngarani sarung tangan juga boleh. Itu tergantung majikannya mau nyuruh sama pakai sarung tangan atau tidak. Kalau sama pengen sarung tangan beli aja sendiri nggak apa-apa kok. Oh begitu ya. Kita nggak ngicipin karena apa? Mungkin karena saya sudah lama di sana. Jadi tahu kira-kiranya ya. Gitu. Makanya saya bikin channel itu ya, yang khusus masak-masak. Itu saya kasih sedikit takaran, anggapan biasa aja loh. Gitu. Enak cemplung-cemplung kayak enak mesti. Itu. Tapi saya dulu pernah Mas, ada kejadian saya memang duit nggak ada, saya habis di interminate, bayaran nggak ada selama 1 tahun, ya kan? Saya nggak mau makan babi Mas. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang dulu kepepet nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Daripada nanti mati kelaparan. Betul, Mbak. Bukannya itu kamu bisa sendiri. Nggak bisa beli saya dulu. Gajian saya itu mepet banget. Belum saya kirim orang tua, belum saya telepon zaman dulu nggak on internet. Pokoknya ceritanya ini kosong dulu ya. Tapi alhamdulillah dari 70% yang saya temuin orangnya, saya diperbolehkan sholat. Jadi intinya ngeten Mas. Masalah menghormati atau toleransinya mereka itu kita tidak dibeda-bedakan antara CC dan juga majikan. Kalau di sini kan beda. Di sini kan kebanyakan wong game lekiti. Betul, sok sewenang-wenang ya. Malah bahkan CC-nya disuruh pakai seragam toh. Iya, betul. Lucu sama niku. Pasukan kuning. Sakit. Makanya banyak orang Indonesia yang ngomong, loh alhamdulillah sampai diperbolehkan makan satu meja. Karena apa? Karena mereka menganggap kita di sana itu sama-sama. Iya, itu mengorangkan orang. Iya, menungso, ya pada menungsane gitu kan. Kan kalau di sini makan harus di dapur. Iya itu ya. Kadang-kadang budaya kita tuh susah dibilang kayak gitu. Ya, nggak semua sih Mas ya, tapi banyakan. Jadi di sana toleransinya itu tinggi karena kan mereka juga mikir Mas. Pokoknya jauh dari keluarga, mosok anak ibu mbok sio-sio kayak gitu. Menghargai banget ya sama TKW itu ya. Menghargai masalah agama juga. Kalau yang sensitif, berarti mereka agamanya itu lebih mendalam ya. Mereka bakalan dari awal ngomong, di rumah saya nggak bisa sholat loh. Oh ada ya? Iya. Kalau terus tinggal cecenya, terima enggaknya itu loh. Kalau misalnya cecenya terima, gak apa-apa tak terima dulu. Tapi aku sembunyi-sembunyi sholatnya juga ya wis tergantung. Ada. Cuma sholat di kamar kita tidur masa nggak boleh? Masalahnya karena apa? Mereka itu punya energi sendiri. Kalau orang udah agamanya dalam itu kan masuk energi toh Mas.
Jadinya jadi energi sini itu harus memang benar-benar dari keluarga positif ke agamanya sendiri kayak gitu. Betul sekali. Ya itu, kalau kita kan kita Muslim, ada Cece dari Kristen kayak gitu. Kita menghormati. Kalau kita menghormati ya mungkin sama sih. Sebenarnya tergantung orangnya juga, Mas. Tapi kebanyakan yang saya tahu. Luas banget ya, Kak Joni ya pengalamannya luar biasa. Luar biasa. Bukan begitu, karena saya juga harus tanya-tanya sama mbak-mbaknya yang pakai syar'i itu kan ya. Oh iya, itu ada juga ya. Banyak sekali. Banyak orang yang begini bilangnya, kok libur tok ae tutupan, kalau di rumah juga buka-bukaan sama aja dosa. Nah, ini pemikiran yang keliru. Karena apa, Mas? Ada pula yang memang majikannya baik, ya kan? Terus kemudian merasa seperti saudara sendiri. Orang kita itu ya boleh sudah menganggap saudara sendiri, kita buka aurat itu juga pun nggak masalah sih. Nggak masalah, iyalah. Majikan baik, ya kan? Ada pula memang mbaknya ini ingin menutup diri, tapi sayangnya majikannya rada ribet kan. Kan mereka terbiasa gak ono kerudunge, terbiasa sama wong kluyur-kluyur pakai panjang-panjang gak panas gitu kan. Tapi menurut aturan ya, memang kalau ada niat kerja di sana ya harus menurut yang diikuti. Makanya kuwi. Nah, sampean pengen KPKP halal, KPKP pengen nginian, ya kerja aja di Arab kayak gitu. Kan ada yang bilang itu. Gitu, betul. Itu pun di Arab banyak yang kelakuannya ya bejat kok pada akhirnya. Ya, jadi tergantung diri kita. Kalau kita ingin berubah, kita itu pelan-pelan tunjukkan rasa kebaikan kita kepada majikan sehingga majikan itu mengerti, Mas. Iya, betul sekali. Cara kita komunikasi. Nah, saya itu mendapatkan omongan sini karena saya menginterview mbak-mbaknya. Mbak, di rumah sampean pakai cadar? Enggak. Karena apa? Karena saya kerja. Loh, berarti pinter toh? Iya. Di rumah kerudungan, saya alhamdulillah diperbolehkan kerudungan. Dulunya nggak boleh, tapi lama-kelamaan saya ngomong baik-baik sama majikan, alhamdulillah diperbolehkan. Ya kan? Yang penting usaha tuh, Mas. Nggak boleh ya wis apa meneh. Iya kan? Aja mata dhisik istilahnya. Nggih. Terus kalau keluar ya sebisa mungkin ditutup itu kan. Ya kan? Itu hak mereka memang ya mau pakai syar'i mau apa, tapi kalau memang niat kerja di Hong Kong memang kita harus ikut aturan, resikonya kayak gitu Tapi kebanyakan alhamdulillah Mas diperbolehkan. Nah, itulah makanya aku tanya gimana toleransinya menghargai kita TKW kan kebanyakan muslim ya. Jadinya ternyata di sana juga menghargai saudara kita muslim ya yang untuk pakai syar'i, pakai cadar gitu ya. Ini bagus banget loh karena beliau adalah Kristen. Mereka itu tadi sempat ngomong masalah kalau muslim di sana seperti apa. Kalau Kristen kan lebih mudah ya, karena di sana mayoritas Kristen. Mayoritas di sana Kristen. Gitu. Kalau apa itu masih ini agak sedikit apa ngarani khawatir ya kalau di sana itu cecenya kalau berkerudung gimana. Ini tadi ada percakapan seperti ini. Nah, sekarang saya lontarkan sebenarnya semua sama, toleransinya secara manusiawi lebih tinggi sana. Saya banyak belajar dari mereka loh, Mas. Berarti kayak istilahnya kayak semacam garis keras apa nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Kalau dulu kan banyak yang aman gitu aman ya. Lah, aman. Gitu ya. Kasihan misalnya sudah kita yang muslim seumpama ada tekanan apa kan kasihan gitu ya. Ternyata ya setelah dijelaskan sama John semuanya bisa terbuka. Oh ternyata TKW di sana lebih dihargai. Betul. Daripada TKW daripada kerja di Indonesia. Kebanyakan bukan kebanyakan sebagian tapi ya kebanyakan nih. Kebanyakan nih ya. Sorry dulu, ini lambeku kadang ngelonye rae ya kan. Enggak apa-apa. Enggak. Saiki ngomong, loh, aku ngomong kenyataan kok bene kono. Ya apa sih? Banyak yang kita nggak bisa membedakan antara sana sini sih. Banyak negatif positifnya itu setiap negara sama kayak. Cuman sayangnya ya wis kebanyakan nang kene gak dihargai ngono. Ya, cuma di sana itu nggak enak ini Mas. Rumahnya kecil. Kadang kita itu bukan tidak dimanusiakan, tetapi kamarnya kadang-kadang join. Join sama majikan atau anaknya. Kalau majikan laki-laki nggak mungkin. Maksudnya join sama neneknya. Berdua gitu ya. Kadang sama anaknya kayak gitu. Karena di sana rumahnya kecil-kecil. Orang sana kalau ngomong orang Indonesia lah, ya ceceku lebih kaya daripada saya, ngono majikanku. Iya. Lah rumah sama orang gedenya dibanding rumah saya yang begitu kecilnya. Sebenarnya bukan masalah kaya enggaknya. Kita nggak bisa diukur dari rumah yang besar loh ya. Betul. Karena cara kehidupan mereka sama kita sudah beda. Nang kono lebih mahal rumah itu kalau rumah harga mereka
dibelikan di sini itu lebih dari 10 rumah loh Mas. Aku taunya dari channelnya itu apa Mbak Nikmatul itu rumah katanya malah dia kan sementara ini kayaknya kontrak ya, dia kan pengen tinggal di luar negeri. Kanada. Kontrak itu entah berapa, kalau dihitung pakai Indonesia tuh miliaran kayaknya. Iya, karena saya pernah tanya memang Mbak Nikmatul itu orangnya gak sombong sama sekali. Saya dari dia subscribe-nya dari berapa ya sampai sekarang sudah jutaan, ikuti terus. Itu ya. Mbak Nikmatul tuh sukses ya. Beliau juga mantan TKB. Jadi pas waktu saya ke sana pun koyo seduluran dewe karena beliau juga pernah merasakan hal yang sama seperti saya kan. Dari belajar. Kebetulan jodohnya memang orang luar ya kan ya. Cuma kan yang ngono keras juga nih kono, Mas. Rumah ini andaikan buat beli Indonesia bisa kali 10 kali lipat loh. Benar. Di sana kan ngontrak. Kenapa beliau suka ngontrak aja nggak beli? Karena beli di sana jangankan orang luar, orang Hongkong sendiri ya, katanya itu beli rumah itu kerasnya minta ampun. Butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan itu. Jadinya banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang bilang katanya kamu kaya, tapi kok rumah aja masih ngontrak. Sama jajal lo ke sana saja daripada nyinyir, jajal lo ke sana. Iya, mahal kontrak pun mahal miliaran kalau dirupiahkan di Jadi Indonesia. 1 tahunnya itu wes miliaran. Bayangin kalau dibelikan rumah, kalau mau ya silakan. Cuma sayangnya kan kenapa beliau nggak di Indonesia? Karena dia tinggal di Hongkong, kan suaminya yang kerja di sana. Terus kemudian yang namanya istri ikut suami, toh keras nggak keras ya harus dilakoni. Dia di atas naik itu ya. Ada kalau Mbak Nikmatul karasane kue. Kalau saya Jen, kesel aku Rono. Aku kesana itu ya. Aduh, ini bukan belanja loh Mas ya. Aduh, jalannya gegerku, aduh, bosok sikilku sampai rumah itu kayak wong cantengan gini loh. Sikilku aduh abote gitu. Tapi orangnya baik loh, enggak gengsi loh. Naik bis. Beliau itu anak-anaknya luar biasa. Mbak Nikmatul, salam kenal nggih. Ya, kan loh ini loh, fans kamu itu. Iya. Jadi kan banyak fansnya yang dari Indonesia, cuma banyak nyinyirnya. Kalau saya ngomong Mbak Nikmatul dinyinyiri berarti wong iri. Saya tak ambil positifnya aja. Belajar dari dia loh, super loh dia. Dia sudah kaya tapi dek niki nggak ngetokno. Iya betul sekali. Tabungan Mbak Nikmatul, jangan salah. Aku pernah tanya tuh, wes koni kopo gitu. Berapa ini harga rumah nih Mbak? Wes ojo ngomong ngono rumahku jelek. Nah itu orang yang koyok padilek nunduk itu Mas. Betul. Iya, padahal dia itu kalau dihitung-hitung sama orang Indonesia. Aku senang kalau dia pas pulang ke Blitar ya. Anaknya ya papa doyan ya, padahal bully ya keturunan bully, tapi metik pare, metik apa di sawah. Mereka itu senang Mas, karena dia ngomong nggak ada Mas. Ya, mereka itu senang, seakan-akan memang hiburan. Samping itu Mbak Nikmatul juga mengenalkan masakan Indonesia. Ya karena masaknya orang Jawaan, orang kae. Beliau itu pinter banget ya masakan. Sama ya ning Hongkong ya Mbak. Loh, delok nampangin kulkas ya ada jengkol, ya ono sambel ngene, sambel ngono. Tapi orang Hongkong enggak jual jengkol kan? Kan kita memperkenalkan itu katanya kalau orang sana itu ngomong bukan jengkolnya, sing aku ngomong peteni ae wis ya. Mereka ngomong itu kacang badek. Iya, aku kaget dengan kacang badek loh. Lah ngene ngomongin gini ya. Apa tuh jenenge? Aku belikan tempe, orek-orek tempe. Majikanku kan belikan itu. Itu sama kacang badek. Badanku kacang badek dari mana? Ada kacang badek. Namanya jauh tahu. Jauh kan artinya badek toh. Tahu itu artinya kacang toh. Kacang-kacangan badek. Dari mana jauh tahu? Ini loh. Oh, ala pete. Tapi anak ya sana ya. Ada kan kiriman dari Indonesia. Iya, sing karo kono terus dijual di toko-toko Indonesia. Oh, ledalah. Nah, beliau saja mau beli makanan yang Joko Atiku lah intinya ya kan. Beliau kelingan, oh ada toko Indo mampir, belikan saya orek-orek tempe tahu karo nganu badek. Nah, saya kan bilang, pernah makan apa kacang badek enggak? Beliau bilang belum. Setelah dicoba, oh ternyata enggak badek, enak. Terus kan, gini, langsung temennya langsung, wah, tapi enak kayak gitu. Dari kita juga ke sana juga pelan-pelan masakin majikan. Kalau kita pinter masak ya Mas ya, majikan pasti suka. Cuma mereka tergantung kita ya, kitanya harus kreatif lah istilahnya. Kayak saya itu kan majikan saya suka opor. Opor dominannya kan kebanyakan banyak santannya ya kan. Tapi saya ngerti majikan saya nggak terlalu suka santan. Jadi saya agak sedikit koyo bikin rendang kayak gitu, rotok lengket-lengket Mas ya.
Iku terus santannya didikitin. Tadi mereka itu bisa menikmati karena nggak kebiasaan makan santan di tenggorokan, lengket-lengket kayak gitu ya kan. Jadi kalau kita mau memperkenalkan sesuaikan budaya mereka. Cuma dikurangi dikit atau jadi agak encer gitu ya. Jadi mereka itu bisa merasakan kita makanan Indonesia. Ya. Jadi mereka langsung bisa menerima. Tapi lagi kita langsung opor dijelek nonang kan. Waduh iya. Ya rada piye kayak gitu loh. Makanya setiap negara itu. Oh iya sih. Ini ya sing ngajak orang sana suka minum es apa enggak? Enggak. Oh enggak suka ya? Enggak. Padahal di sana meskipun cuacanya panasnya setengah mati jarang minum es mas. Sini kayak di Cepu sini ya, itu es kelapa muda banyak tuh selalu habis, makanya jauh ya orang sini sama orang Hongkong juga nggak suka minum es. Pantesan sehat ya, padahal es itu juga nggak baik juga sih kalau minum es sering. Saman pernah nggak ngerasa saman kepanasan? Langsung minum es itu langsung masuk sini, tapi kepala saman langsung pusing. Iya. Karena itu kalau bahasa Inggrisnya itu brain froze namanya. Brain froze itu otaknya ini kena froze, langsung kena langsung kena gitu diantem sama es. Langsung brain froze ini bahaya loh mas. Jadi kalau saman posisi panas, malah minumnya yang anget-anget. Biasa gitu ya. Itu untuk mengimbangi temperatur dalam tubuh kita. Betul. Nah, kalau kita lagi musim dingin, lah di sana minumnya harus yang anget, panas-panas gitu kan. Tapi kalau kita di sini pas waktu panas jangan dihantam pakai es. Terus satu lagi kopi. Orang sana konsumsi kopi. Kalau di sini kalau bangun tidur biasanya kopi. Terus malam-malam kopi. Nanti orang sana gimana kebiasaan? Enggak. Kalau kebiasaan enggak. Tapi kalau minum ya minum. Cuman kan kopinya Indonesia kan agak enteng. Kopinya sana itu agak seperti espresso kan berat banget. Oh gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Mereka mengenal kopi itu bukan seperti di Indonesia. Mereka mengenal kopi itu yang memang benar-benar sing super, sing strong kayak gitu. Jadi sekali kehantem, kadang mereka langsung nggak bisa tidur. Langsung kehantem itu langsung terus kemudian mual karena nggak bisa menerima. Gitu. Nah jadi mereka itu belinya kadang-kadang harus yang roto entengan dikit. Kalau dari Indonesia itu kan ono letaknya dong. Iya. Kalau di sana kopi kan nggak ono letaknya. Langsung bablas. Nah, makanya saya dulu pernah beli kopi dari sini, saya harus beli strainernya itu. Jadinya kopinya itu dianui banyu panas, kemudian kita sumpek di dalam mochinya, nah diminum itu jos, katanya kopi Indonesia jos. Ya mantap ya kopi Indonesia ya. Karena kan mereka bisa menerima. Saman pagi-pagi sudah minum kopi, pernah nggak lambungnya kena error? Saya nggak berani sering minum kopi, saya kan juga punya lambung juga sih. Saman sudah punya. Cuman kalau saya kan pagi kopi, sore kopi memang nggak begitu bagus karena kafeinnya tinggi. Tapi kan kita juga butuh kafein dalam tubuh kita. Jadi mereka juga gitu. Kalau minum pas waktu dia membutuhkan, baru dia minum. Karena memang tubuh kita butuh kafein mas. Kayak gitu kan. Betul. Gitu. Mereka juga di kantor dan kayak ngene iki wis rada ngene lah. Baterainya mereka ya kopi. Kopi. Kalau mereka gak ngene, gak gloyer, gak mungkin kopi. Jadi mereka bukan terbiasa, tapi mereka minum. Minum ya? Tetap minum ya? Tetap minum, kalau tapi teh pasti, orang sana teh tetap pasti ya? Kalau tehnya mereka tanpa gula. Tanpa gula ya? Teh Chinese teh itu ya kan, terus dicom kayak gitu kan, terus kemudian diminum, itu pun sambil makan mas. Ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba minum teh kayak gitu nggak. Jadi sambil makan, karena kadang-kadang makan di luar namanya yamcha kan, minum teh. Mereka makan pun namanya minum teh. Padha karo ngopi. Ada budal ngopi ya, tapi nyatanya ngombene iku es jus apa ngene kan. Tapi namanya ngopi toh mas. Namanya ngopi, iya betul. Misalnya juga gitu, minumnya teh, tapi makannya beda-beda. Kalau kita makan di restoran namanya yamcha, tapi kan makanannya banyak minyaknya. Banyak minyaknya. Mereka kan ngomong nggak kebiasaan. Ada micinnya juga kan. Restoran nggak mungkin nggak pakai micin. Nah dari situ mereka habis makan dilegakan, dibersihkan sama teh ini tadi. Kan panas toh. Fungsinya macam-macam ya. Ya, jadi kan kalau kita makanya disarankan kalau Saman makan bakso atau yang berminyak, usahakan jangan minum es karena bisa. Saman tadi ngomong apa? Kepala itu loh. Enggak, bukan, bisa membekukan lemak. Iya betul. Nah, kalau di sana takut lemak karena ini tadi obatku jenenge akeh minyak, terus kemudian minum teh kan langsung. Iya betul. Jadi langsung keluar kayak gitu. Di bawah. Pulang isi ngawes. Nah, waduh,
Panjang lebar ya. Sampai berapa ini durasinya? 30 menit loh. Loh. Ya Allah, sore ya Allah. Ya wis lah. Tapi kan ini pengetahuan loh Mas ya. Terima kasih banyak, jadi ngerti. Memang intinya ya TKW di sana kita tetap bersyukur ya, karena di sana juga nggak ada SARA, makanan Indonesia di sana juga banyak. Terus yang penting kita bisa menjaga sikap kita. Betul, wis kayak hati aja rempel. Jangan lupa tetap ingat sama yang di atas. Betul. Siapa yang di atas? Ngomong Tuhan loh Mas. Tuhan Allah. Makasih. Thank you ya. Ojo kapok. Pokoknya ada waktu tetap main ke Cepu. Aku sih alhamdulillah ketemu orang yang memang saya kan pengetahuannya tentang TKW toh. Jadi Masnya ini interesting sama TKW di sana karena apa pengen tahu, karena cuma selentingan toh Ya, kalau dari sini kan saya bisa menjelaskan alhamdulillah. Kan aku gak percaya, gak takok dewe orangnya gitu loh. Ya besar alhamdulillah iso jawab Mas. Iki mau hasil areng ngombe seri profit tok Ya pun thank you Mas Matur ya. Doakan saja semoga Mbak TKW yang ada di sana sehat selalu. Amin. Terus kemudian sukses dunia walakhirah. Ya. Amin. Ya pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan meneh.